Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada materi pertama yaitu adalah materi tentang keterbacaan. Pengertian keterbacaan. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability, bentukan readability yang merupakan kata turunan yang dibentuk oleh bentuk dasar readable. Artinya dapat dibaca atau terbaca dan digunakan untuk mengukur tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Faktor-faktor keterbacaan. Penelitian terakhir membuktikan bahwa ada dua faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni yang pertama adalah panjang pendeknya kata dan kalimat. Semakin panjang kata dan kalimat, maka bahan bacaan tersebut semakin sukar. Sebaliknya, kata-katanya dan kalimatnya pendek, maka wacana tersebut tergolong menjadi wacana yang mudah. Yang kedua adalah tingkat kesulitan kata. Semakin sulit bacaan tersebut dimengerti, maka tingkat keterbacaan wacana tersebut rendah. Sebaliknya, semakin mudah bacaan tersebut dimengerti, maka tingkat keterbacaan wacana tersebut tinggi. Formula keterbacaan. 1. Formula keterbacaan Space tahun 193. Digunakan untuk mengukur bahan bacaan di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 SD. 2. Formula keterbacaan Daley dan Chal tahun 194. Digunakan di kelas 4 sampai kelas 6 SD. 3. Formula keterbacaan grafik Frey dan Raigor. Kedua grafik tersebut merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisienkan teknik penentu tingkat keterbacaan wacana. Faktor panjang pendek kalimat dan kata-kata sulit masih digunakan, namun ada perbedaan, yaitu grafik Frey kata sulit ditentukan dari jumlah suku kata, sedangkan grafik Raigor ditentukan dengan jumlah huruf yang membentuk sebuah kata. Selanjutnya, grafik Frey. Langkah-langkah penggunaan grafik Frey. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dipilih hingga per 10 terdekat. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana tersebut. Angka dan singkatan diperlakukan sebagai suku kata dengan satu suku kata. Yang terakhir, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 dimasukkan ke dalam grafik Frey. Pertemuan antara baris vertikal, jumlah suku kata, dan baris horizontal, jumlah kalimat, menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Grafik Raigor. Penggunaan grafik Raigor adalah sebagai berikut. 1. Menghitung 100 buah perkata dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Angka-angka tidak dihitung ke dalam perhitungan 100 buah kata. 2. Menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. 3. Menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. 4. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Kata-kata yang tergolong ke dalam kategori sulit ialah kata-kata yang terdiri atas 6 atau lebih huruf. Kata-kata yang jumlah hurufnya kurang dari 6 tidak digolongkan ke dalam kategori sulit. 5. Hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat dimasukkan ke dalam grafik Raigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Keterbatasan formula keterbacaan. Yang pertama, masih mengukur pada aspek mekanik berupa visual atau aspek bentuk pada wacana, belum mengukur aspek konseptual atau makna wacana. Yang kedua, menggunakan slang, satir, makna ganda atau minat pembaca. Formula keterbacaan tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra. Kaitan keterbacaan dengan penyediaan bahan ajar membaca. 1. Dalam proses pembelajaran buku teks pelajaran,
dan bahan ajar mempunyai peran yang penting bagi siswa dan guru. 2. Tingkat keterbacaan wacana dapat diukur dengan menggunakan formula keterbacaan, baik grafik Ray dan grafik Raigor. Formula tersebut terkait dengan upaya guru dalam memperkiraan tingkat kesulitan wacana. Mengubah tingkat keterbacaan. Cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana adalah dengan cara memperpendek kalimat dan mengganti kata sulit dengan kata yang lebih mudah. Cara menaikkan tingkat keterbacaan wacana berlawanan dengan cara menurunkan tingkat keterbacaan wacana. Menaikkan tingkat keterbacaan wacana dengan cara memperpanjang kalimat dan mengganti kata-kata yang mudah dengan kata yang lebih sulit. Materi kedua adalah teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh atau dirumpangkan dan pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan seperti semula. Teknik uji rumpang merupakan salah satu alat ukur keterbacaan wacana. Keunggulan teknik uji rumpang atau TUR. Menurut Harja Susana, TUR diakui sebagai tes keterbacaan yang valid, sesuai dengan pembacaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu. Menurut Damayanti, TUR sebagai teknik yang relatif lebih objektif dibandingkan dengan teknik lain. Menurut Nadayak dan Jaja Sudarma, TUR berfungsi sebagai alat ukur pemahaman wacana di samping sebagai alat ukur keterbacaan. Menurut Bourmouth, pertama teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. Kedua, teknik ini mengombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan penentuan keterbacaan. Keunggulan teknik uji rumpang menurut Haryadi adalah sebagai berikut. 1. Teknik uji rumpang bersifat fleksibel sehingga dalam waktu yang relatif singkat, guru mendapatkan informasi mengenai latar belakang kemampuan dan kebutuhan siswa. Kedua, teknik isian rumpang dapat menjangkau sejumlah besar individu pada saat yang sama. 3. Sebagai teknik pembelajaran, teknik isian rumpang merupakan alat yang ideal untuk mendorong siswa tangkap terhadap bacaan. Yang keempat, teknik isian rumpang dapat dipergunakan sebagai latihan dan ukur praktis akan pengetahuan dan pemahaman tata bahasa siswa. Kelemahan teknik uji rumpang atau TUR. Schlesinger pada tahun 1968 ia meragukan kevaliditasan penggunaan teknik uji rumpang. Menurutnya, ketepatan seseorang dalam pengisian bagian-bagian yang dihilangkan belum tentu berdasarkan atas pemahaman terhadap wacana, melainkan didasarkan atas pola-pola ungkapan yang telah dikenalnya. Teknik uji rumpang hanya cocok digunakan untuk kepentingan membaca dalam hati atau membaca pemahaman. Penyusunan teknik uji rumpang. Taylor dan Jack menganjurkan penyusunan instrumen teknik uji rumpang mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Memilih wacana yang tingkat keterbacaannya dengan panjang wacana kurang lebih 250 hingga 300. 2. Melesapkan setiap kata ke N jika mengikuti pola yang sistematis atau kata tertentu sesuai target ujian. 3. Mengganti kata yang dilesapkan itu dengan garis mendatar sepanjang kata yang dilesapkan. Dan harus diingat bahwa pelesapan kata harus dimulai pada kalimat kedua, karena kalimat pertama perlu dibiarkan utuh guna mengikat makna. Penyusunan teknik uji rumpang. Yang pertama, memberi nomor secara berurutan pada setiap garis yang berfungsi sebagai pengganti kata yang dilesapkan itu. Yang kedua, menyediakan ruang untuk identitas testi. Yang ketiga, membaca ulang instrumen yang sudah disusun dan merevisinya. Yang keempat, menetapkan alokasi waktu dan menuangkannya dalam lembar instrumen teknik uji rumpang atau dapat pula hanya diinformasikan pada saat pelaksanaan. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan instrumen yang diharapkan dapat membimbing testi selama proses pengisian wacana rumpang itu. Yang keenam, membuat kunci jawaban,
boleh berupa kata lepas atau wacana utuh dari teknik uji rumpang. Fungsi teknik uji rumpang atau TUR sebagai alat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana dengan pengujian melalui prosedur isian ini sebagai alat pengajaran membaca. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik isian rumpang dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Manfaat teknik uji rumpang atau TUR. Menurut Barmaid, teknik uji rumpang memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, teknik ini mencerminkan keseluruhan pengaruh yang berinteraksi dalam menentukan keterbacaan sebuah wacana. Yang kedua, teknik ini mengombinasikan hampir seluruh unsur yang berhubungan dengan menentukan keterbacaan. Materi ketiga adalah kecepatan efektif membaca. Pengertian kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca yakni perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Dengan kata lain, kecepatan efektif membaca merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Hakikat dan fungsi kecepatan efektif membaca. 1. Pembaca efektif adalah pembaca yang fleksibel. Menurut Tampu Bolon, pembaca yang demikian dapat mengatur kecepatan baca, menentukan metode, teknik, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor tujuan, informasi fokus, dan jenis bacaan. 2. Dengan demikian, fleksibilitas membaca dapat diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Faktor kecepatan efektif membaca. Menurut Harja Sujana 1992, mengidentifikasi 5 faktor sebagai pengaruh kemampuan membaca, yaitu latar belakang pengalaman, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, tujuan membaca, dan berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Selanjutnya menurut Hillman, Blair, dan Rupley tahun 1981 mengetengahkan 4 hal yang dianggap berperanan penting di dalam proses pemahaman bacaan, antara lain latar belakang pengalaman, tujuan dan sikap pembaca, pengetahuan tentang berbagai tipe pengorganisasian tulisan, dan berbagai strategi identifikasi tulisan. Cara menghitung KEM. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Alternatif 1 dalam menit. K per WM kali B per SI sama dengan KPM. Alternatif 2 dalam detik. K per WD dibagi 60 kali B per SI sama dengan KPM. JK jumlah kata yang dibaca. WM waktu tempuh baca dalam satuan menit. WD waktu tempuh baca dalam satuan detik. SI skor ideal atau skor maksimal. B skor perolehan tes yang dapat dijawab dengan benar. KPM kata per menit. Sekian dari kelompok